Halo semuanya, perkenalkan aku Yanuar Firdaus dengan NIM A1A125025 dari Fakultas FKIP atau kepanjangannya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan prodinya yaitu Pendidikan Ekonomi. Di sini aku akan membahas tentang topik yang sering kalian gunakan setiap hari tapi jarang kalian pikirin. Apa itu topiknya? Yaitu emoji versus tanda seru. Apakah tanda baca masih relevan di era digital sekarang ini? Coba jawab cepat. Ketika temanmu hanya chat, oke, pakai titik, bukan pakai emoji, kamu merasa biasa aja atau mikir sepertinya dia bad mood nih, atau sepertinya dia sedang marah. Menariknya, di media sosial, satu tanda baca bisa merubah makna dari segi nada, bahkan emosinya bisa berubah juga. Hari ini aku akan bahas tentang itu semua. Fenomena komunikasi digital. Di era digital, komunikasi makin cepat dan ringkas. Kita pindah dari paragraf panjang menjadi chat pendek, caption singkat, dan komentar seperlunya. Menariknya, tanda baca tradisional mulai tersaingi oleh emoji dan stiker. Bahkan emot icon bisa menggantikan kesan emosional yang dulu hanya bisa disampaikan lewat tanda seru, tanda tanya, atau tanda titik. Bahasan yang kedua, yaitu tanda baca masih relevan. Ya, apakah tanda baca sekarang masih relevan? Tentu, tapi bagaimana cara penggunaan? Contohnya, tanda titik. Di chat sering dianggap dingin atau ketus. Tanda seru untuk mengekspresikan, memberi kesan ramah, atau semangat, bukan berarti marah. Dan yang terakhir yaitu tanda tanya. Sering memberi kesan bingung ataupun kaget. Pada tulisan akademik, tanda baca wajib karena berfungsi sebagai penanda jeda dan struktur kalimat, penegasan makna, penjaga kejelasan informasi. Dan tanpa tanda baca, makna bisa kacau dan jelas. Ini bukan hal yang mau kita salah artikan. Pembahasan selanjutnya, peran emoji dalam bahasa digital. Emoji muncul sebagai bahasa visual yang baru. Menurut berbagai studi, emoji berfungsi sebagai penanda emosi, penegas nada percakapan, pengganti intonasi dalam percakapan lisan, penguat konteks pada pesan singkat. Contoh di Instagram, misalnya kata mantap. Mantap menggunakan tanda seru di belakangnya versus mantap menggunakan emoji api. Mantap menggunakan emoji yang lebih humoris lagi seperti emoji ketawa dan ditambahi dengan emoji api. Maknanya naik level banget kan. Lalu contoh nyata dari media sosial dan kehidupan kampus. Contohnya chat teman kampus, misal kata oke. Oke di akhir menggunakan hanya titik. Itu seperti terkesan dingin, bener kan? Oke menggunakan tanda seru, terkesan lebih excited, lebih semangat, lebih ramah. Dan oke menggunakan emoji yang lebih friendly, emoji yang lebih humoris, emoji dengan menggambarkan senyum atau semangat. Contohnya yang kedua, iklan brand besar yang dia bisa tampak lebih tegas, lebih menggambarkan produknya bahwa produknya itu lebih terkesan bagus. Terus ada contoh lagi nih yang terakhir, misal tugas tentang perkuliahan. Contohnya gini, coba bayangin kamu masukin emoji ke makalah akademik. Pasti dosen langsung seperti dia merespon seperti ini anak lucu nih dengan emoji ketawa. Misal dosennya bilang, "Nak, dari mana tiba-tiba muncul wajah nangis ketawa?" Dengan emoji dia tertawa. Karena hal itu dianggapnya aneh atau lucu. Jadi konteks tetap nomor satu. Oke. Jadi apakah masih relevan tanda baca digunakan pada saat ini? Jawabannya masih sangat relevan. Tapi bentuk penggunaannya beradaptasi. Kita nggak bisa mengganti tanda baca dengan emoji, tapi menggabungkan keduanya sesuai konteks. Di dunia digital, emoji sama juga dengan ekspresi.
Di dunia akademik, tanda baca sama dengan aturan jelas. Di media sosial, kombinasi keduanya menjadi komunikasi yang terbaik. Nah, jadi teman-teman, kalian lebih sering pakai tanda baca atau emoji? Ingat ya, keduanya punya peran masing-masing. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita menyampaikan maksud dengan tepat, jelas, dan sesuai konteks. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka pembahasannya, kalian boleh banget subscribe atau komen di bawah untuk pendapat kalian, kritik, saran juga boleh. Sampai jumpa di video berikutnya. #kelas bahasa Indonesia Universitas Jambi.